Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran untuk pembahasan kali ini adalah tentang penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Mari kita lihat. Untuk rumus jumlah dan selisih dari sinus kosinus, yang pertama ada cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta sin setengah alfa min beta. Sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta cos setengah alfa min beta. Dan sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Kalau kalian perhatikan, kita bisa mengingat rumus ini dengan mudah dengan cara seperti ini. Cos alfa ditambah cos beta, kita manfaatkan C plus C. C plus C adalah 2CC. Dengan sudutnya yang satu dijumlah, ditambah, dan yang satunya dikurang, sisipkan setengah. Kemudian ini C min C. C min C adalah min 2SS. Kemudian sin plus sin atau S plus S adalah 2SC. Jadi kita ambil kode depannya saja supaya mudah untuk diingat. Kemudian S min S adalah 2CS. Ya, C plus C 2CC, C min C min 2SS, S plus S 2SC, dan S min S 2CS. Untuk contoh 1, kita diminta menentukan nilai cos 105 ditambah cos 15. Kita tuliskan terlebih dahulu. Cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Nah, kalau kalian lihat kodenya, ini adalah C plus C. Tadi C plus C adalah 2CC. Kemudian, C itu adalah untuk cos, ini pun untuk cos. Kemudian berikan setengah, nanti sudutnya yang satu ditambah, dan ini juga setengah, yang satu sudutnya dikurang. Jadi ini 105 ditambah 15, dan yang ini 105 dikurang 15. Jadi, nanti kita akan dapatkan 2 cos setengah dikali 120 derajat. Ya, derajatnya. Ya. Dikali dengan cos setengah dikali dengan 90 derajat. Maka akan didapatkan hasilnya 2 cos 60 derajat dikali cos 45 derajat. Ya, kembali ke sudut istimewa, cos 60 adalah setengah, dan cos 45 adalah setengah akar 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah setengah akar 2. Untuk contoh soal 2, kita diminta menentukan nilai dari sin 81 derajat ditambah sin 21 derajat dibagi dengan sin 69 derajat dikurang sin 171 derajat. Kita coba kerjakan. Sin 81 derajat ditambah sin 21 derajat dibagi dengan sin 69 derajat dikurang sin 171 derajat. Nah, kita perhatikan kodenya. Kodenya adalah S plus S. S plus S adalah 2SC. Jadi ini sin setengah, kemudian sudutnya nanti ditambah, kemudian cos setengah, sudutnya adalah dikurang. Dibagi dengan kode yang tertera di bagian penyebut adalah S min S. S min S adalah 2CS. Cos setengah, kemudian sudut ditambah, dan yang ini adalah setengah, sudutnya dikurang. Lalu kita masukkan sudutnya, 81 ditambah 21, kemudian 81 dikurang 21, kemudian ini 69 ditambah 171, dan 69 dikurang 171. Karena ada angka yang sama, maka angka 2-nya ini kita hilangkan. Kita catat saja. Kemudian, kita akan peroleh hasilnya adalah sin setengah dikali 102 dikalikan dengan cos setengah dikali 60 derajat ya. Derajatnya
Kemudian di bagian penyebutnya ada cos setengah dikalikan dengan 240. Ya, ini boleh dikurung mungkin ya, biar jelas terlihat perhitungannya. Sin setengah dikali minus 102. Ya. Nah, ini kita peroleh 102 dibagi 2 adalah 51 derajat. Kemudian ini cos 30 derajat dibagi dengan cos 120 derajat dikali sin minus 51 derajat. Maka sin dengan sin bisa dicoret, hanya saja ini ada minus ya, ada minus di sini. Jadi kita boleh diletakkan di depan, kemudian cos 30 adalah ini kita coret. Kemudian cos 30 adalah setengah akar 3 dibagi dengan cos 60 adalah minus setengah. Ya. Ini minus, kemudian minus jadi plus ya. Plus akar 3. Ini jawabannya. Untuk contoh soal ketiga, kita diminta menentukan sin 130 derajat, sin 130 derajat dikurang sin 110 derajat dibagi dengan cos 70 derajat dikurang cos 50 derajat. Nah, kita perhatikan kodenya S min S. S min S adalah 2CS. Cos setengah, kemudian sudutnya ditambah, dan ini sin setengah, sudutnya dikurang. Kemudian kita bagi dengan penyebutnya ada C min C. C min C adalah min 2 SS. Jadi hafalkan saja kodenya, nanti akan lebih mudah gitu ya kalau sering kita latihan. Kemudian ini sin setengah, ini pun dikurang. Jadi tinggal masukkan saja angka-angkanya. Ini 130, 110, 130 dikurang 110. Kemudian ini tadi plus, berarti 70 tambah 50. Dan ini 70 dikurang 50. Nah, kemudian ini angka 2 ada yang sama ya. Kita bisa langsung hilangkan, tapi minusnya jangan dihilangkan. Kemudian kita lanjutkan, ini menjadi cos setengah dikali 240. Kemudian sin setengah dikali dengan 20 derajat. Ya, 20 derajat dibagi, hati-hati ada minusnya ya. Minus sin setengah dikali 120 derajat dikali sin setengah dikali 20 derajat. Ternyata bentuk yang sin setengah dikali 20 derajat ada yang sama, jadi kita langsung hilangkan saja. Kemudian kita lanjutkan, ini menjadi 240 dibagi 2, yaitu 120 derajat, dibagi dengan min sin 60 derajat. Maka cos 120 hasilnya adalah minus setengah dibagi dengan min setengah akar 3. Ya, min setengahnya bisa kita hilangkan. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 1 per akar 3. Jika dirasionalkan hasilnya akan 1 per 3 akar 3. Ya, semoga bisa dipahami untuk contoh 3. Di contoh keempat, kita diminta untuk membuktikan sin 5x ditambah sin 3x dibagi cos 5x tambah cos 3x itu hasilnya adalah tan 4x. Berarti langkah pertama, kita tuliskan sisi atau ruas kirinya ya. Jadi kalau mau membuktikan, tidak boleh kedua ruasnya. Hanya satu ruas yang kita jalankan. Jadi kalau tan 4x kita akan bingung menjalankannya. Jadi kita kerjakan dari yang ruas kiri, nanti akan diperoleh tan 4x sebagai ruas kanannya. Nah, perhatikan penjumlahannya.
Penjumlahannya kodenya adalah S plus S. S plus S adalah 2 SC. Ini sin, kemudian sudutnya ditambah, dan ini cos, sudutnya dikurang. Dibagi dengan C plus C. C plus C adalah 2CC. 2CC, 2 cos-cos ya. Sin cos tengah, di sini positif, dan ini setengah, ini negatif. Kemudian setelah itu kita isikan sudutnya. Ini 5X ditambah 3X, ini 5X dikurang 3X, kemudian ini 5X ditambah 3X, dan ini 5X dikurang. Kalau kita perhatikan, ternyata ada bentuk yang sama ya. Bentuk yang sama yaitu cos tengah 5X dikurang 3X ini sama dengan di penyebut. Kita boleh coret langsung. Angka 2 juga sama. Kemudian kita lanjutkan perhitungannya. Sin setengah dikali 8X dibagi dengan cos setengah dikali 8X. Maka kita akan dapatkan sin 4X dibagi dengan cos 4X. Sin per cos sesuai dengan identitas hasilnya adalah tan. Maka terbukti ya. Terbukti. Seperti ini. Oke, untuk contoh soal kelima, kita diminta membuktikan nilai dari cos 4A dikurang cos 8A per 6 sin A dikali sin 2A itu adalah sepertiga. Berarti dengan angka yang sama seperti di contoh 4 tadi, kita akan memulai dari ruas kiri. Cos 8A per 6 dikali sin 6A dikali sin 2A. Ya, kita lihat. Yang ada bagian selisih atau pengurangan adalah di bagian pembilang. Kita tahu C min C itu adalah min 2 SS ya. Berarti ini sin setengah, kemudian sudutnya ditambah, dan ini sin setengah, sudutnya dikurang. Ini 4A ditambah 8A, dan yang ini 4A dikurang 8A. Dibagi dengan 6 dikali sin 6A dikali sin 2A. Kemudian langkah berikutnya, mau menyederhanakan 2 dengan 6 juga boleh. Kita sederhanakan terlebih dulu. Ini 1 dan ini 3 ya. Maka kita akan punya min sin setengah dikali 12A dikali sin setengah dikali minus 4A. Dibagi dengan 3 dikali sin 6A dikali sin 2A. Kemudian langkah berikutnya, min sin 12 bagi 2 adalah 6A dikali sin min 2A per 3 dikali sin 6A dikali sin 2A. Nah, kalau ada tanda minus di bagian sudut sin, maka minusnya keluar. Menjadi hilang ya, minus ketemu minusnya. Maka ini boleh kita coret, ini pun boleh kita coret dengan memperhatikan tanda bahwa minus kali minus adalah positif. Dari 1 per di bawah masih ada angka 3, jadi jawabannya adalah sepertiga. Jadi terbukti. Ya. Oke, demikian contoh-contoh soal dari penggunaan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.